Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Dianti. Kali ini saya akan membagikan tips untuk membeli rumah pertama kalinya. Biasanya kan kalau kita awal-awal beli rumah itu kan kurang tahu ilmu-ilmunya ya. Ini sebetulnya saya ambil dari pengalaman pribadi aja sih. Jadi saya mau share biar teman-teman nggak mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Yang pertama adalah proses pembelian rumah. Kalau ini sih kita biasanya dapat ya dari Google, biasalah kita bisa cari gimana sih prosesnya dari membeli rumah dari developer dan segala macam. Yang saya bagikan itu tips versi saya sendiri sih. Nah, berikut tips-tipsnya. Yang pertama, cari beberapa alternatif pilihan rumah. Jangan hanya satu rumah saja, tapi beberapa, minimal ya 3 lah ya. Jadi di sini kita cek kita ingin seperti apa sih, yang model yang seperti apa, dari permodelan rumahnya, bentuk rumahnya, dan desain-desainnya. Juga dari beberapa developer atau beberapa perumahan, jangan hanya di satu perumahan saja. Biasanya kalau saya sih ya, seandainya saya masuk di satu perumahan, di situ ada 3 tipe, ketiga-tiganya saya akan memasukinya. Di situ akan jadi pertimbangan kita. Yang pertama mungkin pertimbangan harga, yang kedua pertimbangan dari desainnya juga. Jadi kita juga melihat, oh kalau desainnya seperti ini, itu seperti apa. Jadi kalau seandainya luas tanah dan segala macamnya, kita bisa menyesuaikannya. Yang kedua, tentukan mau beli yang model seperti apa. Maksudnya model seperti apa itu, maksudnya adalah klaster kah atau yang biasa. Kita tahu sendiri ya, kalau klaster itu tidak memerlukan pagar, karena sudah ada satpam di depannya, biasanya sistem one gate system, jadi keluar masuk hanya di satu pintu, jadi lebih aman. Kalau biasa itu biasanya itu perumahannya agak besar ya, biasanya agak ramai. Jadi di sini kita menyediakan pagar sendiri untuk keamanan kita, karena terkadang karena besarnya perumahan itu satpam ini biasalah ya, kita tidak menyalahkan, tapi memang manusiawi juga kalau akan ada loss mungkin dalam memeriksa satu persatu dari bagian perumahan. Jadi untuk mencegah terjadinya pencurian, kita biasanya akan memasang pagar begitu. Nah, kalau untuk model cluster ini, saat kita membeli tolong dipastikan bahwa memang di perumahan ini, biasanya kalau kita beli kan perumahan baru ya, tolong pastikan di perumahan ini pagar itu sudah ada. Karena saya pernah membeli sebuah rumah, di situ dikatakan di awal adalah klaster, cuman ternyata pemagarannya itu masih belum ada. Jadi otomatis dibilang klaster enggak, dibilang biasa juga enggak. Karena kalau dibilang klaster, memang dia untuk desain klaster memang memungkinkan karena hanya ada beberapa rumah saja di dalamnya. Cuman kalau mau dibilang model klaster, karena kita akhirnya karena memakai pagar sendiri-sendiri untuk menyelamatkan. Di sini kekurangannya adalah karena pos satpam itu dibangun terakhir. Biasanya kalau kita untuk pemodelan yang klaster, kita pastikan bahwa pos satpam itu sudah oke, sudah settle ada di depan. Jadinya pas waktu proses pembangunan itu memang si pagar dari perumahan itu sudah jadi. Jadi kita merasa nyaman walaupun tidak ada pagar di dalamnya. Seperti itu. Pagar itu penting. Jadi kalau seandainya kita mau membeli yang model cluster, pastikan memang ada pagar di sekeliling kompleks itu dan sudah ada satpamnya. Walaupun satpam itu mungkin belum ada, paling tidak ada pos satpam dan bagaimana cara dari pembayaran satpam itu, dan istilahnya SOP-nya sudah terbentuk lah. Jadi kita itu udah tinggal nempatin aja, dan kita juga akan tahu berapa sih iuran untuk keamanan dari perumahan kita.
Selanjutnya, pastikan developer Anda adalah PT atau badan usaha, bukan perorangan. Kenapa kok harus PT? Jadi di sini begini, kalau itu PT, otomatis dia akan membuat proyek yang kontinu. Proyek kontinu berarti dia tidak akan melakukan, istilahnya tidak akan membuat cacat dari namanya dia. Jadi kalau seandainya di satu proyek itu ada komplain, otomatis untuk jalan ke depannya PT itu akan menemukan batu ganjalan. Nah, sebisa mungkin biasanya developer yang berbentuk PT ini akan berbuat sebaik mungkin untuk menjaga citranya. Berbeda dengan perseorangan. Kalau perseorangan ini seperti antara ya mau bikin perumahan sama enggak gitu loh. Nah, di sini terkadang memang tanggung jawabnya agak kurang. Ini terjadi pada saya waktu pembelian di perumahan pertama. Jadi selesai terjual semua, pindah, udah gitu. Jadi dia tidak mau tahu lagi itu pengairannya bagaimana, sanitarinya, kemudian nanti paving blocknya itu rusak atau enggak, tanamannya, fasumnya, jalannya seperti apa. Itu akan agak susah. Memang waktu di awal mungkin kita akan tanya, ini PT apa? Pendirinya siapa? Proyeknya di mana aja? Jadi di sini kita akan tahu track record dari si developer ini. Selanjutnya adalah pastikan bebas banjir. Kalau pastikan bebas banjir itu ada dua saran saya. Yang pertama, tanyakan di warga sekitar, jangan tanyakan nama developer. Istilahnya kalau developer kan penjual, nggak mungkin dong dia bilang, iya ini daerah banjir, nggak kan. Tapi kalau seandainya di warga sekitar, kalau perumahan baru kan biasanya memang warga sekitarnya yang sudah beberapa tahun menempati daerah sekitar situ. Dia pasti akan tahu, tanyakan aja, pernah nggak terjadi banjir di situ. Kemudian kalau hujan, apakah ada potensi genangan, walaupun itu sedikit, kita bisa meramalkan lah, istilahnya kita bisa mikir 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kalau seandainya daerah ini padat, bisa-bisa banjir dong gitu loh. Nah, yang kedua adalah kita akan tanyakan kepada developer, got pembuangannya bagaimana? Apakah itu masuk di pengairannya PU, jadi ada memang got yang dikelola oleh pemerintah kah? Atau mereka punya sumur resapan? Nah, di sini penting, sumur resapan itu tanyakan. Kalau memang mereka menggunakan sumur resapan, ada berapa banyak? Titiknya di mana saja? Itu untuk memberi kenyamanan juga untuk kita juga tahu, oh tidak akan banjir. Seperti itu. Selanjutnya adalah pastikan ketersediaan air bersih. Ini sama dengan yang tadi. Jadi kita tuh tanya ke warga sekitar aja, jangan sama developer. Mungkin saat sama developer, oke, kita tanya seperti apa air bersihnya dan bagaimana jika airnya tidak bersih. Apakah ada garansi atau tidak. Tapi lebih baik lagi kalau di warga sekitar. Jadi kalau semuanya warga sekitar bilang, oh iya airnya di sini bersih. Ada beberapa tempat biasanya iya memang airnya bersih. Nah di situ berarti kalau seandainya memang terjadi rumah kita itu zong ya, airnya kurang bagus, masih kita bisa melakukan pengeboran ulang untuk mendapatkan air bersih itu. Tapi kalau sudah warga sekitar bilang airnya itu jelek, keruh dan segala macam, kesempatan kita untuk mendapatkan air bersih itu sangat kecil. Nah, jadi tolong pastikan ketersediaan air bersihnya. Selanjutnya adalah tanyakan diskon atau cashbacknya. Nah, di sini awalnya kan kalau saya namanya juga membeli rumah awal, nggak pernah beli rumah. Pikir saya seperti itu nggak ada ya. Masa iya sih kita nawar, istilahnya begitu kan. Oh ternyata enggak, ada loh, bisa loh kita tawar gitu loh. Ya memang nggak seperti nawar kita di pasar ya, separuh harga, bisa dilempar juga sih sama developernya. Cuman memang biasanya ada, bisalah kita turun sekitar 10 sampai 50 jutaan. Itu lumayan banget kan. Untuk harga-harga 400 juta itu
Bisalah kita turun sampai 380 atau sekitar yang 500 bisa turun 480 atau 450-an. Jadi tergantung nego kita juga. Seperti itu. Jadi tanyakan diskonnya apa. Kemudian cashbacknya biasanya itu kan ada tuh dapatkan AC sekian BK. Nah, itu tagihkan nanti kalau waktu-waktu awal. Biasanya ya nggak selalu ya. Ini kalau developer agak-agak nakal sih kalau menurut saya. Dan ini memang pengalaman saya. Dia tidak memberitahu atau tidak akan memberikan kalau kita nggak minta. Nah, di situ kita harus benar-benar ingat bahwa cashbacknya seperti ini ya. Jadi saya nanti kalau seandainya ini nanti tanyakan mana ini gitu loh. Seperti itu. Nah, demikian tips membeli rumah baru bagi yang baru atau awal-awal akan mempunyai rumah. Ikuti terus channel saya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Saya tunggu juga komentar-komentar dari teman-teman dan masukan-masukannya. Cukup sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu lagi di channel berikutnya. Dadah.